PhD in Chemical and Materials Engineering. Terus sebelumnya saya juga doing Master Engineering di sini, bidang yang sama. Terus kebetulan supervisor saya juga sama dengan waktu saya doing Master dulu. Cuma kayaknya kalau buat saya share yang paling praktis aja ya, yang paling praktikal. Buat aku, yang paling penting kalau menentukan topik masalah untuk riset, kayaknya harus punya satu kesamaan visi dengan kesamaan ketertarikan dengan supervisor. That's the most important thing for me. Because nanti all the way like dari awal sampai akhir, kalau hanya kita yang tertarik sama masalah itu, misalnya kita cerita tentang Indonesia misalnya ya. Kalau hanya kita aja, dia nggak tahu apa-apa tentang Indonesia, itu akan sangat sulit nantinya kalau kita mau bicara. Oke? Kalau aku kebetulan saya bidangnya engineering. Background saya sangat-sangat teknis. Saya kerja dulu di PTN, tapi bukan di pesawat. Saya di mesin pesawat. Nggak zaman ini kami. Mantap, siapa? Di zaman di PTN itu Pak Bibi. Ini Forbes ini jangan ada kata sialan dong. Nah terus proses di perbaikan engine itulah yang saya bawa dalam PhD saya. Jadi ketertarikan saya pada proses itu sekarang bukan lagi pada pesawat. Jadi ada suatu interest pribadi saya untuk mengembangkan pengetahuan saya tentang proses itu, walaupun aplikasinya bukan di pesawat lagi. Awalnya saya datang ke sini saya masih ingin pesawat, pokoknya berbau mekanikal gitu. Terus beliau memberikan waktu saya 3 bulan pertama saya di sini untuk membaca, hanya membaca. Tiap 2 minggu saya datang ke dia. Saya disuruh, apa yang kamu baca? Saya disuruh tampilkan mau material apa, logam apa yang saya tertarik, magnesium atau titanium, gitu ya. After 3 months saya decide saya mau magnesium, karena saya punya background magnesium waktu saya kerja di pesawat. Setelah itu dia tanya lagi setelah 3 bulan, abis itu magnesiumnya mau diapain dengan coating itu? Saya bilang saya masih mau berbau mechanical. Terus dia punya ketertarikan lain, tahu nggak magnesium itu bisa buat apa? Ternyata bisa buat masuk ke dalam badan. Nah dari situlah saya bergeraknya, oh ternyata program proses saya dulu waktu di pesawat itu, proses coating itu ya, pelapisan logam bisa dipakai untuk di badan juga. Dan jadi kita berangkatnya dari visi yang sama-sama tertarik gitu. Itu satu, kayak buat saya itu penting. Terus kedua, waktu pertama datang ya bertemu teman yang baru, pasti berpikir udah pernah ketemu sama supervisornya belum? Sudah ya? Sudah kenal dari jauh-jauh hari sebelum datang? Oh enggak, kalau saya kebetulan sudah ya. Waktu kita datang kan kita pikirnya, wah dia pasti tertarik deh sama masalah kita, sama kita gitu kan. Kita berpikirnya waktu pertama itu kayak gini ya, misalnya waktu itu 100% perhatian dia tuh buat kita 75% at least, oke? Ya kan? Kita berpikirnya gitu. Waktu saya datang sini dia yang turun ke bawah dikasih ujuk ruangan ini gitu. Tapi itu hanya first day. Setelah itu kita bukan lagi prioritas buat dia, oke? Tapi dia tetap prioritas buat kita. Jadi bukannya dia yang memanage waktu kita yang harus memanage waktu dia, oke? Jadi kita harus concern sama waktu dia, bukan hanya waktu kita gitu. Kapan dia bisa kita temuin? Harus lewat email. Memang bagusnya sih open door policy ya, jadi kita kapan aja bisa gitu. Itu kan kalau sudah profesor, apalagi kayak supervisor saya sekarang sudah naik jadi associate dean engineering, itu nggak bisa lagi asal ketok pintu kan, kita harus punya appointment, punya itulah supervisor. Jadi for us they are our priority, tapi for them kita di plan something. Buat kita dia plan A. Yes. Oh. Apa gitu kamu gitu? Status. Buat kita dia plan A kita. Tapi buat dia kita plan something lagi sudah. Bukan plan A lagi, plan B, plan C, plan D mungkin somewhere in the bottom of the list kan. Jadi kita yang harus memanage waktu dia. Terus apa lagi? Oke, kalau proposal itu, jadi kalau di engineering bedanya mungkin dengan teman-teman yang engineering. Kalau di engineering saya first 6 months
after first 6 months saya harus doing laboratory work. Saya harus result come up in 1 year. Waktu at the end of my first year kita harus doing professional seminar year. Itu saya sudah present result. Jadi bukan proposal seperti belum ada result itu ya, apa yang mau dikerjakan itu, tapi sudah ada result, sudah ada result, preliminary result. Nah ini pengalaman teman-teman ya, kalau saya alhamdulillah preliminary result saya itu terpakai sampai the end of my 4th year. Sekarang ada teman saya berganti sampai 3 kali 4 kali. Itu makan waktu, artinya kan berjalan terus cuma 4 tahun. Dan saya sekarang sebenarnya beasiswa saya cuma 3 tahun, sampai saya sudah di tahun keempat. And at the end of next month saya sudah di end of my 4th year, tapi saya belum selesai. Sampai sekarang saya masih doing eksperimen. Jadi saya extend lagi 6 bulan. Hanya doing, insya Allah doing writing saja. Tapi saya nggak bisa doing di sini karena visa saya habis bulan depan. Jadi saya harus pulang. Jadi kalau di engineering begitu proposal. Dan terus supervisor itu unik ya. Kita nggak bisa membandingkan, saya rasa nggak hanya PhD ya, master juga begitu. Jangan membandingkan antara kepala dengan kepala ya, itu nggak bisa sama sekali. Karena jangankan saya dengan ilmu sosial, saya dengan teman saya seruangan aja nggak bisa dibandingin. Karena dia sudah sama-sama chemical and materials, tapi dia lain supervisor, lain topik. Complication-nya dia lebih, mungkin saya yang lebih gitu ya. Jadi nggak bisa kita bandingkan. Jadi mau 3 tahun, mau 4 tahun, itu benar-benar unik per orang. Dan saya sempat down memang akhir-akhir tahun kemarin waktu saya tahu dia nggak mau saya pulang, saya sempat down. Cuma supervisor. Dia siapa? Dia sudah bersyukur. Supervisor nggak mau pulang, aku sempat down sih. Cuma aku pikir ini kan topik-topik saya ya, saya yang tahu ya. Sudah memang nggak cukup, maka mau diapakan lagi gitu loh. Karena memang ini memang prosesnya supervisor saya itu memang benar-benar unik. Banyak sekali maunya. Dia maunya ini dicoba, itu dicoba, ini dicoba itu. Kalau nggak berhasil dia nggak apa-apa. Dia bilang sama saya terakhir, saya bilang, yang ini dimasukin nggak ke tesis? Dia bilang nggak usah. Ini kan nggak berhasil kan? Dia bilang, ya udah nggak usah repot-repot kamu nulis. 1 paragrafnya cukup. Ini cuma nggak usah jadi section khusus ini. Dia bilang, ini masukkan aja sebagai pengantar dari section yang berikutnya. Jadi memang supervisor saya itu memang antik. Dan dia tidak menuntut berlebih seperti misalnya tulis jurnal. Dia enggak. Kemarin saya sudah di-invite sama waktu saya kirim paper ke Jepang, saya nggak boleh berangkat sama dia. Dia yang berangkat dan present paper saya. Terus saya di-invite sama komite untuk tulis extended paper, dia nggak kasih. Dia bilang nanti, kapan saja kita bisa submit paper. Like from 2 pages and 6 pages, dia bilang tetap nggak bisa. Nanti kamu concern ke tesis kamu dulu. Jadi memang, tapi ada juga supervisor yang menuntut tiap 6 bulan harus 1, 6 bulan harus 1 gitu. Atau dari scholarship provider, kayak teman-teman yang dari Malaysia kan scholarship provider dia minta tiap 6 bulan ada, tiap 6 bulan ada paper kalau PhD ya. Terus kalau di Open Uni kayaknya emang bagus deh itunya apa database search-nya, jadi jangan khawatir kalau PhD atau apa. Tapi ternyata UT juga kok ya punya database yang bagus kan, search engine-nya juga bagus, berlangganannya bagus. Jadi maksud saya asal diikuti, kalau di kita di Econ ini punya student learning center. Kalau sekarang baru-baru ini kan kita nggak ada kelas ya kalau PhD, kalau di Econ ini nggak ada kelas. Mungkin ada kelas tapi nggak compulsory. Nah itu bisa ikuti student learning center itu. Semua ambil aja awalnya. Semua ambil aja. At least kan kita praktis bahasa Inggris gitu kan, at least kan. Practice listening. Practice listening, orang Kiwi punya accent. Mungkin yang master, saya pernah launch master di sini. Dulu saya punya 4 different itu lecturernya accentnya beda-beda. Jadi saya record. Karena kadang-kadang ada yang gaya bahasanya Kiwi sekali, Australia sekali, Cina sekali ya, Chinese itu, atau Jepang gitu. Jadi kan kita kan nggak bisa. Saya sampai merekod dulu. Tapi waktu sudah berjalan setahun itu kan kita udah biasa ya dengar
insya Allah sih bisa. Gitu. Apalagi yang penting ini deh, motivasi itu memang datangnya dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita lagi down, lagi jatuh, sebenarnya jangan berhenti. Kayak teman saya sekarang ada berhenti, dia masa suspend 3 bulan. Tapi menurut saya kalau jauh dari sekolah, malah makin jauh nanti mau mulai lagi. Jangankan libur 3 bulan, kita off 2 minggu kayak kemarin Christmas break, itu mau masuk kembali ke kampus ya, kita susah. Jangan ngomong gitu terus liatin Mas Heri dong Mbak. Jangan. Apalagi pulang 5 minggu, susah lagi. Mau naik semangat. Dan ini tepat bisa membaca hati saya. Tapi perlu, kayak aku juga tiap saya 6 bulan pertama pulang, terus Mas Teguh berkaca-kaca juga. Tapi emang perlu kan, kita kan orang jauh ya, nggak orang sini. Terus apa lagi? Sangat masuk ke dalam hati saya. Mbak ngatur waktunya itu loh. Mbak kayaknya terorganisir banget ya. Enggak, kalau aku soalnya semua tergantung eksperimen. Kebetulan eksperimen saya semua, maksudnya eksperimen utama saya di luar kota. Jadi itu harus dikerjakan dulu di luar kota, baru saya kerja lab di lab Auckland Uni. Nah itu semuanya ngantri kan, kalau di sini udah itu bayar lagi. Itu jadi mahal. Sakit hati deh pokoknya. Jadi kalau PhD di Auckland Uni, engineering itu 2.900 per tahun. Nggak tahu kalau ilmu sosial. Itu semua diambilkan dari 7.800 kalau PhD itu 7.800 per tahun, diambilkan 2.900 untuk uang riset. Dan saya beli consumable material, terus bayar lab itu semua dari situ. Kayak menggunakan mikroskop, saya bayar $300, $210 per 3 jam, itu diambil dari situ. Nanti kalau misalnya habis, kita harus lapor ke supervisor, nanti dia yang carikan grant. Kalau scholarship saya dapatnya dari Auckland Uni kan, jadi saya berjuangnya beda dengan teman-teman yang dapat dari NZ8 dari awal sudah tetap kan. Kalau saya tiap tahun harus ini, waktu itu 2 tahun pertama aman, tahun ketiga saya harus cari, tahun keempat saya sudah bayar sendiri, sekarang sudah nggak dapat lagi, jadi mau pulang. harus mau pulang sebenarnya nggak mau pulang tapi harus mau pulang. Ada yang nungguin nggak? Oke, itu aja kayaknya. Ini nggak apa? Pemahaman Salvian. Ya, Kamu kok bicara ya? Moderatornya nggak ada. Moderatornya. Yang orangnya saya dan ini sih. Belum Alfian sama saya kan beda banget ya. Beda ini sekali beda ilmu. Lanjut ini. Nah, Langsung ke Sebenarnya kenapa saya pilih pembicara kedua? Karena saya pikir Mbak ini pasti bakal cover semuanya gitu. Jadi saya tinggal bilang ya, seperti yang dikatakan Mbak ini, saya sepakat kayak gitu aja. Ya tadi menarik sih Mbak ini ngomong tentang masalah topik ya. Jadi topik research itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang susah. Jadi semua punya apa namanya challenge-nya sendiri gitu. Semua punya tantangannya tersendiri. Misalnya Mbak Lini engineering dan saya sosial, pastilah topiknya beda kan. Tapi kemudian tidak berarti pula Mbak Lini lebih susah daripada topik saya karena semua topik itu punya apa mau bertanya ada foto. Ini seperti itu sih. Jadi yang saya pengen sampaikan kepada teman-teman dalam memilih topik itu harus mempertimbangkan pertama waktu untuk menyelesaikan penelitian misalnya. Kedua, metode yang bisa digunakan. Yang ketiga, dana. Misalnya saja ya kalau ilmu sosial, ilmu politik lah misalnya. Misalnya kita dapat beasiswa 3 tahun. Terus kita mau meneliti misalnya penelitian membandingkan pola pilih pemilih pemula di Indonesia antara satu pemilu dengan pemilu lainnya. Kan nggak mungkin kan? Itu kan pasti butuh minimal 5 tahun gitu untuk melihat perubahannya kan. Kalau misalnya beasiswa cuma 3 tahun kan bunuh diri aja namanya kalau kita misalnya ngambil topik seperti itu. Jadi ketika memilih topik itu harus sudah ada frame-nya. Oke, saya harus selesai dalam 3 tahun, dana saya cuma sampai segini. Jadinya dalam menentukan topik itu kita udah bisa mengukur. Kita bisa mengukur sumber daya kita seberapa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah grant. Jadi bagi teman-teman yang PhD atau master yang ingin melakukan penelitian, kemudian penelitian itu bisa dikomersilkan atau dijual ke lembaga lain, itu tawarkan aja gitu loh. Seperti saya ya,
penelitian saya tentang transport. Kebetulan waktu itu rencananya saya mau adakan di Indonesia, tapi karena dalam item beasiswa saya itu nggak ada uang penelitian, terus supervisor nawarin bagaimana kalau kamu ada yang dilaksanakan di Auckland saja, terus kita cariin grantnya gitu loh. Jadi saya waktu itu ke Auckland Transport, terus nanyain mereka ada grant nggak untuk penelitian tentang ini. Dia ngomong untuk tahun ini nggak ada. Kita adanya waktu itu cuma 4.000 apa ya. Sementara kalau misalnya sampel populasinya Auckland itu kan luas banget. Itu lebih dari 20.000 lah. $20.000 lah untuk menyelesaikan studi. Kemudian habis dari Auckland Transport saya kemudian ke Auckland Uni, ke kantor Vice Chancellor itu. Terus saya nanyain, kamu ada ini nggak, ada program tentang transport nggak? Dia ngomong ada gitu. Dan kita ada grant 5.000. Kalau kamu mau, kuesioner kamu diubah sedikit supaya bisa mengambilkan kita juga data gitu kan, mengumpulkan data yang kami perlukan, dan kami kasih kamu 5.000. Jadi waktu itu akhirnya saya pilih yang itu, dapat 5.000, data untuk saya ada dan data untuk mereka ada juga gitu. Jadi win-win solusi lah. Dan ini salah satu program uni juga sih untuk melibatkan senior student untuk terlibat dalam program-program uni. Jadi salah satu programnya uni itu seperti itu, university as laboratory gitu. Jadi ada program. Jadi teman-teman yang misalnya kesulitan untuk grant penelitian, itu cobalah tanya-tanya ke supervisornya. Biasanya supervisor akan usahain itu supaya datang balik ini juga. Itu terus apa lagi? Jam kerjanya di situ normalnya jam kerja di sini jam 8 sampai jam 5 ya. Tapi PhD itu nggak ada ini sih, nggak ada jam kerja sih sebenarnya. Jadi PhD itu hampir 24 jam. Apalagi kalau udah dekat-dekat deadline itu, wah gila-gila lah. Pokoknya kadang-kadang nggak ada istirahat lah. Kadang-kadang juga kita nggak punya social life gitu loh. Contohnya saya. Kadang-kadang nggak punya social life karena biasanya kita terlalu sibuk dengan penelitian itu sampai untuk ngumpul-ngumpul dengan teman-teman pun tuh nggak ada waktu gitu loh. Tapi itu contoh yang buruk, jangan ditiruin. Karena kalau kita misalnya ke SLC atau ke yang peer-peer group gitu, kita tuh disarankan untuk punya social life juga. Jadi di antara kerjaan itu harus dialokasikan waktu untuk social life itu seberapa gitu loh. Jadinya pikiran kita tuh nggak melulu tentang penelitian, nggak melulu tentang studi. Jadi ada keseimbangan lah. Karena ini juga sih kalau misalnya kita ada social life gini kan, itu kayak ngecharge juga. Pulang dari sini saya yakin otak saya terbuka lagi gitu loh. Setelah ngumpul dengan kawan-kawan itu berbicara ngalor ngidul sampai ke kantor, biasanya saya langsung tune in lagi. Soalnya kayak habis di charge gitu. Jadi memang butuh sekali nih social life kayak gitu. Dan untuk yang seperti kata Mbak Lini tadi, PhD student itu nggak ada ininya, nggak ada jam kerja. Kalau bagi saya ya, nggak ada jam kerja yang khusus gitu loh. Saya kadang-kadang ke kantor jam 12, pulang jam 11 malam. Lain dengan Mbak Lini mah datang jam 8 karena bangunnya pagi, pulang jam 5 memang. Kalau saya nggak bisa bangun pagi. Pokoknya treat it as a job, Yeah. 9 to 5 and you get holiday. That's the theory. Yeah. Tapi teori saya Sabtu Minggu juga iya. Kalau Yeah. misalnya waktu eksperimen saya harus di lab yang 24 hours harus ambil data ya, nggak bisa saya nggak datang Sabtu Minggu kan. Teorinya sih gitu, 9 sampai 5 dan you get a holiday like you're doing a good job. Kalau kita ke SLC pasti diajarin kayak gitu. Jadi bekerjalah sesuai jam kerja, jam 9 sampai jam 5 sore kan. Dan kalau Sabtu Minggu itu hindarilah bekerja. Tapi ya mana bisa gitu, kalau misalnya udah deadline segala macam ya dipaksain lah. Seperti itu sih. Terus apa lagi? Mungkin baiknya kalau misalnya biar interaktif kan teman-teman, kalau misalnya ada sharing pengalaman atau apa, di-sharingkan lah biar lebih hidup kan. Kalau misalnya kita ada sesuatu yang bisa ditambahin lagi, kita bakal tambahin gitu. Ini ada kata-kata yang saya dapat dari ya. Pertama tuh ada perkenalan. Update status. Perkenalan dari Quote. pokoknya ada seminar gitu ya untuk PhD. Dia bilang gini, you can do it. PhD itu sebenarnya 90% itu adalah persistent kita untuk doing it, dan 10% only otaknya. Jadi sebenarnya nggak perlu pintar, you can do PhD or master. This research is PhD or master is just a learning process of doing research. It's only a learning process of doing research. Gelarnya itu sebagai bonus. Bonus. That's just a bonus. You can get master, you can get PhD, but all the way through you will learn how to do
proper research. Something. Super luar biasa. Super sekali. Saya minta tepuk tangannya dulu. Baiklah, jadi sesuai Ya. Oke, Pak. ya, sesuai tadi yang disampaikan oleh rekan kita Alfian. Jadi biar lebih hidup dan interaktif, kita langsung tanya jawab aja. Jadi monggo silahkan kawan-kawan bisa bertanya mengenai apa saja kepada Mbak Lini atau Mas Alfian seputar research atau mungkin ya hal-hal terkait lainnya. Saya langsung aja, kira-kira kawan-kawan silakan. Ya, saya berikan 3 pertanyaan dulu ya. Demi ini berjalannya dinamikanya berjalan dengan baik. Ya, Pak Haris, silakan. Saya mau nanya ke Mas Alfian, kan sosial saya ini ya. Iya. Kemarin sebelum penelitian ada masukin komite etik gitu. Iya. Berapa lama prosesnya? Kalau saya kebetulan waktu itu cuma 2 minggu mas, jadi prosesnya cepat. Saya nggak tahu juga kenapa. Kalau pengalaman kayak mas, Sebentar, ini saya mau nyimpan 2-3 pertanyaan dulu baru bicara. oh gitu? Iya. Jangan berbeda. Enggak, langsung aja. Bisa mas nggak terlalu lama sih 2 minggu. 2 minggu ini. Time record ya, jadi interview orang-orang yang Saya kuesioner. respondennya apa? Oh, Saya kuesioner. kuesioner. Dan respondennya Auckland University Student and Staff. Jadi dia dikategorikan sebagai low risk kan. Kalau low risk itu kan nggak terlalu lama ininya, nggak terlalu lama pertimbangannya dari etik committee. Nggak ada conflict of interest gitu ya. Enggak ya. Dan misalnya kayak penelitian Mas Heri gitu ya. Karena Mas Heri laki-laki, terus kemudian ada apa target respondennya perempuan, dan kemudian Mas Heri menggunakan deep interview gitu kan. Itu jadi pertimbangan utama itu komite itu konflik of interest antar pewawancara dengan yang diwawancara gitu loh. Jangan sampai ketika Mas Heri bertanya kepada perempuan, apalagi di Indonesia. Saya wawancara Mbak ini, ketika saya masuk ke isu-isu yang sensitif, jawaban Mbak ini kan beda gitu loh. Kalau misalnya yang wawancara Mbak ini cewek. Jadi hal-hal seperti itu yang dipertimbangkan oleh ethics committee. Apakah itu sudah kamu masukkan dalam konsiderasimu atau tidak gitu? Jadi kayak gitu sih. Karena saya penelitiannya nggak terlalu ini, makanya nggak terlalu high risk itu, makanya etiknya nggak terlalu lama ini kayaknya gitu. Iya. Berikutnya. Iya, Bu Iba, silakan. Katanya nggak boleh manggil ibu. Iya. Ya ini apa namanya? Itu kan tadi Mbak ini bilang ya, waktu bikin proposal itu sudah ada ini apa? Result. Resultnya dari? Kalau saya kebetulan sudah ada work di laboratorium, jadi sudah ambil data di laboratorium. Jadi 6 bulan pertama saya kumpulkan material, beli ini beli itu semua. Waktu masuk 7 bulan saya buat eksperimen di lab. Makanya at the end of my first year sudah punya grafik apa segala macam. Kalau bandingkan dengan Mas Alfian mungkin kan kalau karena saya sosial juga Sosial kan, juga. apakah juga ada gitu maksudnya? Kalau setahu saya kan mungkin yang ada dalam bayangan saya mungkin kan kalau hasil sementara dari literatur review mungkin bisa kan ya asumsi-asumsi awal, tapi kalau yang ini kan mungkin ya itu saya agak ini juga gimana tuh? Kita kalau proposal itu yang penting harus jelas ininya cuma dan harus jelas apa research method dengan research questionnya. Kan kalau kita bangun research question kan berasal dari literatur review ya. Jadi kan dari gap pengetahuan yang ada di literatur review itu yang kemudian kita pertanyakan gitu. Misalnya saya kan mainstream penelitian di bidang transport itu kan tentang imigran, mereka melihatnya itu sosiodemografik imigran ini mempengaruhi imigran travel behavior kan. Kemudian saya cari-cari di literatur ternyata belum pernah ada penelitian yang mencoba menerangkan travel behavior imigran itu dari sisi cultural values mereka gitu. Nah, kemudian itu yang saya jadikan research question dan metodologinya kemudian itu ya seperti saya ngomong tadi, ketika milih metodologi itu harus hati-hati, harus pertimbangkan dana, waktu dan kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan gitu. Kayak gitu sih, Pak. Jadi emang kalau di proposal itu yang penting memang literatur review. Karena literatur review itu yang akan menentukan metode dan research questionnya. Kayak gitu. Artinya
Iya, riset sementara. Itu aja. Dan emang beda sih ya kalau engineering dengan ini ya, engineering dengan social science. Kalau engineering itu metodenya udah pasti gitu loh. Kayak Mali ini kan metodologinya itu udah pasti. Positivism dan langkah-langkahnya itu seperti ini. Kalau kita di social science itu kan pemilihan metodologinya kan. Beda metodologi itu bisa beda cara melihat gitu loh. Misalnya Mas Heri konstruktivisme ya? Fenomenologi. Fenomenologi ya. Sementara saya lebih pada post positivism. Jadinya cara ngelihat, cara pandang terhadap fenomena itu sudah berbeda seperti itu. Dan itu yang jadi tantangan di social science sebenarnya. Mungkin teman-teman social science terutama Mas Teguh mungkin bisa nambah-nambahin. Saya mau bertanya, Mas. Ini moderatornya mana moderatornya? Saya ini kalau nggak salah Mbak Rini sama Mas Ferry ini backgroundnya di Indonesia bukan ngajar di Universitas di Indonesia. Kalau dari saya sebagai yang backgroundnya dosen dan beasiswanya DIPI, salah satu yang terus saya pikirkan adalah bagaimana bisa pengalaman sih bermanfaat untuk jangka panjang untuk Indonesia. Kalau pengalaman skill untuk publish internationally, supervisor saya sih janji akan bantu kan, jadi saya bisa belajar. Tapi nama yang dicantumkan harus Teguh Wijaya Mulia University of Auckland selama saya masih student. Jadinya kalau katanya petinggi dikti sih, walaupun sudah banyak dosen Indonesia yang sekolah di luar, tapi angka publikasi internasional kita masih rendah karena ya seperti itu. Nah, saya mikirin yang lain ya memang agak susah itu ya. Saya mikirin yang lain skill misalnya bagaimana building network sehingga sampai di Indonesia nanti kita tetap bisa dapat joint project internasional gimana lebih dari sekedar biasanya tipsnya selalu gini, ya Mas Teguh jalin hubungan yang baik sama supervisornya, sama teman-temannya, nanti kan suatu hari kalau kenal Mas Teguh ini kerjanya bagus, tepat waktu bisa ada kerjasama lagi. Ada nggak tips lebih dari sekedar itu? Aku ini sebenarnya masterku udah more than 10 years ago. Jadi saya datang ke sini tuh bisa datang ke sini lagi itu karena hubungan baik saya dengan supervisor saya master. Dia lagi yang carikan saya scholarship for 3 years, including 25,000 per year untuk living expenses saya untuk 4 tahun. 3 tahun 9 bulan. Itu saya rasa karena hubungan baik saya dengan dia. Masih kontak, terus waktu kita dan kan gak gampang ya kalau supervisor itu. Saya rasa saya dikip sama dia untuk dulu apa aja karena dia sudah tahu saya. Kalau dia harus start dari orang baru lagi, dari dia susah. Dan kebetulan supervisor saya ini ternyata uniknya dia senang sama orang yang sudah kerja industri, bukan yang fresh graduate, bukan yang dosen yang tidak touch langsung ke lapangan. Jadi dia memang punya anak PhD, semua rata-rata yang sudah kerja industri. Jadi saya sudah turun ke lab, saya sudah turun ke lapangan, jadi sudah lepas saya tahu sendiri gitu. Ya sebenarnya seperti itu. Makanya waktu saya ada pindah lagi dia tahun 2007, dia bilang apa yang saya carikan. Sampai di sini ya dia terus habis yang ini dia pindah lagi, habis lagi dia pindah lagi, tapi sekarang ini dia sudah nggak bisa lagi. Yes, Mas, jadi saya pikir memang modal hasil yang paling kita bisa pergunakan di Indonesia itu networking yang kita bangun sebenarnya. Misalnya seperti sekarang kan, saya terlibat di UN Habitat Peer Group. Jadi kita ada 6 orang. Kita kemarin waktu ada World Urban Forum di Naples, kita kirim paper kita ke sana. Kemudian itu yang kemudian networking seperti itu kemudian dikembangkan itu. Mungkin suatu saat nanti kita sudah pulang, teman-teman yang berasal dari negara-negara lain ini yang kita bisa ajak kerjasama gitu. Dan ketika kita pulang kembali mengajar, misalnya Mas Teguh kembali mengajar kan, kalau misalnya bikin paper kan udah bisa gunain nama uni gitu kan, nama uni sendiri kan, bukan uni Auckland lagi. Jadi mungkin di situ sih membangun networking. Karena kalau seperti saya, misalnya saya mau ngadain penelitian tentang transport di Indonesia itu bakalan lama. Sementara besok saya cuma 3 tahun kan. Itu pertama akses informasinya sangat sulit pasti.
Itu pun kalau ada datanya itu yang pertama. Masa misalnya saya cuma punya waktu 6 bulan tapi saya harus kumpulin data dari scratch gitu loh. Itu kan waduh luar biasa sekali kerjanya. Makanya kemudian kenapa saya pilih penelitian di sini, karena itu pertama data lebih ini, dan kedua sumber daya saya itu yang sangat terbatas. Kemudian yang saya pikir lagi sebenarnya yang bakal kita bawa pulang itu adalah pola pikir sebenarnya kan. Kalau result itu gampang di ini. Tapi yang bisa kita bawa pulang sebagai sumbangsi kita sebenarnya adalah pola pikir kita, apa yang kita dapatkan di sini gitu. Saya ingat sekali ketika kita dilepas sama Gubernur Sulsel waktu itu, dia ngomong, kenapa saya prefer ngirim orang-orang Sulsel ke luar negeri? Karena kalau misalnya dalam negeri pola pikirnya itu hampir sama. Sementara kalau Anda ke luar negeri, Anda bisa pulang ke sini bawa pola pikir baru yang positif diambil, ditransformasikan ke bawahan Anda misalnya kan, atau ke mahasiswa Anda. Paling enggak kalau Anda bisa mentransformasikan ke 2-3 orang, kemudian 2-3 orang itu mentransformasikan ke 1-2 orang yang lainnya, itu kan apa namanya, trickle down effect-nya ya, kalau istilah urban planning, trickle down effect-nya itu akan banyak gitu. Dan yang benar sih ketika kita sampai di sini, paling enggak pola pikir kita berubah sedikit gitu loh. Dari yang dulu korupsi itu dipandang sebagai sesuatu yang setengah tabu, sampai di sini mungkin korupsi itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat tabu gitu loh. Kayak gitu kan. Saya ingat ada pengalaman ketika pertama ketemu dengan supervisor, kita bertemu bertiga kan, supervisor dengan supervisor, kita ngomongin tentang gender. Waktu itu saya ngasih contoh tentang surveyor. Jadi saya ngomong, dia nanya kenapa kamu butuh surveyor 2 perempuan 2 laki-laki gitu kan. Saya ngomong karena kalau misalnya laki-laki deketin perempuan, apalagi kalau surveyor cakep, saya bilang gitu. Kalau surveyor cakep kan responden perempuan itu lebih mudah untuk ikut partisipasi. Tiba-tiba setelah saya ngomong itu tuh ruangan itu hening, nggak ada yang ngomong apa-apa kan. Supervisor saya ngomong apa, kalau supervisor saya nggak ngomong apa, saya kaget juga lah. Saya salah ngomong apa ya? Terus tiba-tiba si supervisor saya ngomong itu, oh pasti saya pikir cuma bercanda gitu kan. Saya pikir oh berarti apa yang saya katakan tadi salah gitu kan. Dan itu benar bahwa hal-hal seperti itu kan bias sebenarnya. Itu kan hasil pandangan yang bias kita kan, bias gender segala macam, dan itu unacceptable di negara seperti ini gitu loh. Ketika gap antar gender itu hampir tidak ada. Dan itu pengalaman yang sangat berharga. Kemudian kalau saya bisa transformasikan pemikiran-pemikiran seperti ini ya, nilai-nilai seperti ini ke misalnya staf saya di kantor atau murid saya di uni misalnya, kan sesuatu yang luar biasa kan, sesuatu yang sangat baik yang bisa kita bawa pulang gitu. Saya pikir di situ sih mas. Sama-sama. Ini moderatornya jalan-jalan terus. Rangkap. Oh, baik, silakan. masih berrelasi dengan supervisor. Saya tahu kalau tiap fakultas itu punya kebijakan yang berbeda. Misalnya mengajukan proposal berapa halaman atau formatnya seperti apa, bahkan antar jurusan sendiri kadang berbeda. Tapi yang paling mungkin kaget saya terakhir ini supervisor meminta proposal saya dalam jumlah 80 pages. 8.000 kata udah. Itu udah setengah jam itu. Tesis saya cuma di 200 halaman. Karena lebih ke teknis juga kan, lebih engineering. Saya ngerti. Tapi kalau sampai dalam pages itu apa? Itu bagian dari laporan atau proposal? Itu disuruh separate dalam buat ini nanti kalau kita kalau saya di engineering, waktu kita maju proposal, kita kan seminar ya, seminar tahun pertama itu. Setelah itu kita sidang lagi, ada sidang. Nah di sidang itu ada advisory committee. Kadang-kadang advisory committee itu minta laporan terpisah. Jadi saya punya like 50 I think, 50 pages tapi 20 sama 30. Jadi 20 yang proposal, 30 pages yang sudah ada result, yang ada grafik segala itu kan ada gambar gitu ya, ada 30 halaman. Tapi memang ada teman saya yang minta beda. Untuk advisory committee dia minta yang lebih detail. Tapi 80 halaman juga ya. Berarti bagian teorinya banyak. Bahkan ketika masuk ke metodologi gitu ya, harus ada detailnya. Jadi saya bingung misalkan ini masuk ke literature review atau
your PhD nanti itu udah bisa langsung proof masuk. Iya, semua. ketika nulis tesis sudah bisa 80 paste kan. halaman udah selamat kan. Kalau di kita maksimal 200 halaman sih. Nggak tahu kalau itu mungkin. Profesornya visioner itu. Iya, sebenarnya ke depan. Enggak, Biar nggak berat nanti. kalau sudah mau Jangan jadi orang lain. Pokoknya buat kita bos kita sebenarnya. sama dengan aku ya. Terus kalau kita punya 2 bos, saya punya 3 sekarang. Saya punya 2 bos, ini udah pusing sekarang 3. Jadi apa namanya, bos itu maksudnya co-supervisor dan supervisor ya. Kita harus selalu usahakan kalau ketemu itu bertiga. Sebab nanti at the end of the day, if you have like separate meetings with each of them, nanti at the end of the day kamu hanya jadi apa itu istilahnya pigeon, apa itu namanya burung merpati itu loh yang nyampe itu sampai sini sama sini deh, masuk lagi ke sini bolak-balik sampai akhirnya kita ada kesimpulan apa. Jadi once a month kamu punya meeting yang bertiga langsung, misalnya kamu punya 2 supervisor gitu. Kalau separately bisa, tapi paling tidak 1 kali sebulan harus punya yang bertiga meeting. Jadi di kepala dia apa langsung ketemu di kita gitu loh. Kalau nggak kan kita pusing sendiri kan, maunya dia apa. Bagusnya itu kalau di awal Mbak, ketika di awal meeting gitu kan, itu sudah disepakati bersama gitu loh. Kalau kayak supervisor saya dengan supervisor itu sudah sepakat. Supervisor saya itu kan lebih pada dasar teorinya segala macam kan, sementara co-supervisor itu pada metodologinya gitu. Karena kan dia yang lebih expert pada transport. Jadinya co-supervisor ke situ, supervisor ke sini, jadi nggak ada conflict of interest nantinya. Jadi ketika supervisor A ngomong, si supervisor ngomong kamu gunakan teori ini, si co-supervisor itu tinggal ngarahin kalau dengan teori ini metodologinya sebenarnya bagusnya seperti ini loh. Kayak gitu. Jadi nggak ada misalnya supervisor A minta kita gunakan dasar teori ini, supervisor B ngomong jangan kamu gunakan dasar teori ini, wah itu gawat gitu. Kalau yang 80 halaman itu dua-dua udah agree. Kamu harus bilang sama yang kedua, sama yang co-supervisor. Teman saya juga ada kayak gitu tuh, antara Mei sama Ko beda maunya. Nanti susah. Jadi Mei sama Ko harus disamakan bahwa dia kita sama 80 halaman dengan pembagian berapa persen di sini, berapa persen di sini harus sama. Kalau nggak nanti susah. Bisa ini sih sebenarnya kita bisa, kalau misalnya nggak cocok sama supervisor kan bisa minta ganti. Cuman masalahnya kalau kita ganti itu kayak mulai dari awal gitu loh. Dan kita harus tune in lagi dengan supervisor baru, karena itu adalah pekerjaan yang sia-sia lah. Jangan dihindari Mbak. Dihindarilah sebagai sebisa mungkin untuk ganti supervisor. Saya agak kaget juga. Pindahlah. Jadi apa namanya, kayak ada kesepakatan kita belajar bareng dengan teori itu. Padahal banyak yang pengen saya sampaikan, yang saya kayak semacam improvisasi kayak gitu ya. Mereka belum bisa. Masa yang bagian mana itu referensinya mana? Kayak gitu. Jadi kita kayak belajar bareng. Kalau itu sih nggak masalah sih Pak. Kalau misalnya mereka mempertanyakan semua tindakan kita kan, karena itu malah membuat kita semakin tertantang gitu. Kenapa sih kamu pilih gini? Apa dasarnya kamu pilih ini? Apa alasannya? Ada nggak penelitian lain tentang itu yang mengatakan seperti ini? Malah itu yang membuat kita berkembang kan sebagai seorang PhD. Dipertanyakan terus itu membuat kita berkembang. Cuman memang kadang-kala itu buat down juga sih. Di satu waktu bikin down juga. Dan ketika Mbak down, dengarkanlah lagu Titanium. Titanium itu dipanasin juga berapa derajat Mbak baru bisa ini? Meleleh. Tinggi kan? Seperti titanium lah. Oh ya, saya mau tanya dulu. Mas Fian ini kuantitatif. Iya, kuantitatif. Mungkin kalau ada yang mau ngambil master, karena kita punya waktu riset itu lebih sebentar, saya dari start awal sampai akhir itu nggak sampai 10 bulan. Jadi yang pertama itu tanyakan langsung kalau ada mulai ngambil paper 120 poin, terus langsung urus ethics. Karena itu mereka meetingnya aja itu Sebulan ya? sebulan sebelum meeting kita harus nunggu dulu. Kalau di education 2 minggu sebelum mereka masuk ke situ, pokoknya sekitar ngurus ethics aja itu udah lama banget lah. Jadi dari waktu cuma 9 bulan itu ethicsnya sudah makan waktu berapa bulan ya. Jadi ketika
ketika Anda start pertama itu langsung mikirin ethics dulu. Terus selain itu karena riset saya kualitatif itu ada kesulitan tersendirinya di mana metode itu bisa berubah di tengah jalan. Nah, saya itu kesulitan cari partisipan. Habis itu harus berubah metodenya. Jadi makanya ethics itu dibuat secepat mungkin biar beres. Karena kalau misalnya partisipan kita nggak dapat, bisa ganti metode. Kita harus cross ethics lagi. Terus habis itu pokoknya tambah mepet lah ambil datanya, nanti nggak cukup analisis segala macam. Oke, ethics diurus kali pertama. Dan itu biasanya supervisor nggak bakalan minta kita ngizinin kita turun ngambil data kalau nggak ada ethics. Jadi memang nggak boleh. makanya ethics itu jangan dipandang enteng lah ya. Ethics itu betul kalau di sini tanpa etis Anda nggak mungkin bisa untuk turun ngambil data di lapangan. Jadi memang penting sih betul kata Mbak Julia, penting banget ethics. Di awal memang bagusnya sudah di-plan. Kalau engineering nggak ada Mbak? Tergantung kalau karena kan saya tahap pertama sebenarnya kalau saya untuk aplikasi di badan sebenarnya yang saya kerjakan di lab, habis itu kan ke binatang, habis itu baru ke manusia. Kalau sampai saya ke binatang saya harus urus ethics. kalau ke manusia tambah serem lagi ya. Iya. Lebih lama lagi tuh Mbak. Bisa 3 kali PhD. 1 kali cukup utama. Update status. Ada yang komen? Enggak, ini soalnya kalau ethics itu kan singkatannya itu kan sebetulnya human participants kan, PAC gitu. Nah, kalau binatang itu animal participants sebetulnya. Harus ethics juga kan? Menyakiti makhluk hidup. Untung aku nggak terlibat. Baik, kawan-kawan berhubung juga di sana sudah datang. Yeah. Tapi sebelum kita ke atas rumputnya, yang pertama saya ingin untuk share diskusi research ini. Terus setelah itu nanti akan ada agenda dari Mas Alfian selaku ketua PMP Offline. Nanti kalau ada saling perkenalan dengan mahasiswa. Sekarang. Yang nggak besok tak depan. Iya. Tapi sebelum kita maaf ini maju jalan. Karena saya diputasi ke Waikato. Sebelum kita tutup terus beranjak ke sesi berikutnya, kita ingin minta feedback ke kawan-kawan semua. Apakah research sharing ini akan kita ingin lanjutkan kembali, kita adakan di waktu-waktu berikutnya. Kita akan coba atur schedule dengan tingkat diskusi dan ya kita akan atur bersama jadwalnya dan sebisa mungkin juga tidak melupakan kewajiban utama kita di sini ya dengan studi kita. Tapi yang penting apakah kira-kira sharing research? Aku setahu teman-teman Malaysia, ya. Teman-teman Malaysia itu yang punya persatuan apa namanya? Yang MAPSA. Itu mereka sebenarnya tiap berapa bulan hasil penelitiannya gitu. Jadi aku rasa itu bagus juga loh. Jadi misalnya teman-teman master bisa menyampaikan proposalnya dalam bentuk PowerPoint. Kan kalau ada inputan gitu kan jadi ajang latihan lah sebelum benar-benar maju ke seminarnya gitu. Udah yang sebentar lagi mau maju seminar, ada carry kan bisa present di depan teman-teman. Kalau nggak salah teman-teman Malaysia mereka begitu. Mereka punya ajang kayak gitu. Jadi kita ada feedback dari kawan-kawan karena bagaimanapun nanti yang akan meramaikan atau berpartisipasi dalam sharing ini adalah kawan-kawan kita semua. Jadi kita juga pengen tahu gimana respon atau feedback kawan-kawan mengenai hal ini. Boleh siapa yang ingin menyampaikan singkat saja? Mas Heri. Iya, saya kira kalau forum seperti ini positif, baik. Tetapi saya kira kok bisa dijadikan satu dengan lingkar diskusi. Jadi tidak perlu ada forum
ini lingkar diskusi, kemudian ada lingkar research gitu yang kemudian manajemennya juga akan lebih sulit. Kalau menurut hemat saya sih mudah, 2 acara ini kita gabungkan aja. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu memang ada yang mau share risetnya, ayo kita adakan. Dan tidak perlu kemudian kita membatasi maksimal berapa kali, tapi bahwa kemudian minimal berapa kali memang harus ada, sehingga kita bisa terus konsisten. Misalnya 1 bulan sekali. Kalau misalnya ada mau 2 kali, fine. Tapi kalau misalnya 1 bulan oblong nggak ada sama sekali, jangan, sebaiknya. Jadi sebenarnya semangat awalnya kita ngadain ini sebenarnya itu sih. Bagi teman-teman yang misalnya mau maju seminar, mau nyampein paper di conference segala macam, silahkan gunakan forum ini misalnya untuk presentasi awal kan, jadi bakal dapat masukan itu. Yang kedua, semangat dasarnya adalah terutama yang teman-teman PhD, karena kita nggak punya kelas, ya kan, kita itu kadang-kala susah gitu loh jadi teman sharing. Jadi dengan adanya forum ini kadang-kala inilah tempat sharing kita gitu loh. Jadi ketika ada masalah tentang penelitian kita bisa sharing sama teman-teman di sini kan. Itu semangat dasarnya sebenarnya itu sih, ketika ide untuk lingkar diskusi itu seperti itu sebenarnya. Jadi pertama memang untuk akademik, yang kedua memang untuk social life sebenarnya. Karena kita lintas disiplin. Iya. Terus kalau saya sharing dengan teman yang satu disiplin dan satu tahap itu agak-agak curiga. Curiga. Pengalaman menyakitkan gitu. Harusnya Dan teman seruangan itu juga satu supervisor dan kami sama-sama datang yang berbarengan, dan topik yang kami sampaikan sebenarnya saya beda, tapi karena dia merubah topiknya, jadi kami punya masukan yang hampir satu umbrella dengan supervisor. Jadi saya mesti hati-hati Kayaknya dia kalau curiga itu mestinya Julian melihat Mas Teguh sama Mbak Yoga itu curiga gitu. Iki beda meneh curigane. Jadi kalau lintas disiplin saya sedang bisa Ya, saya pikir beberapa respon dari kami positif. Mudah-mudahan kita bisa organize untuk jadwal berikutnya. Oh iya, sebelum untuk bulan depan Maret itu udah ada Mas Haris ya? Untuk diskusi. Untuk diskusi Mas Haris. Tadi Mas Haris sudah mulai menegaskan sudah. Hah? Sudah. Belum. Oh, belum. Baik, kita tentu bersama untuk sharing research discussion ini, dan agenda akan saya serahkan kepada Mas Alfian. Saya lagi. Ya, selaku